Bro, iya bro. Sehat bro. Ngomong-ngomong kita lagi mana sih? Museum nasional bro. Kita tuh mau bahas sejarah bahasa Indonesia bro. Emang ada? Wah ada dong pastinya. Ayo ikut gua. Coba. Di museum ini kita dapat mempelajari sejarah dan perkembangan bahasa yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut kepada sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, kita lihat dulu aksara dan bahasa. Mana yang lebih dulu, aksara atau bahasa? Tentu saja bahasa. Bahasa adalah induk dari segala yang pengetahuan yang diperoleh manusia. Contohnya ketika bayi menangis. Nah, bayi menangis itu sebuah isyarat. Sebenarnya itu adalah sebuah bahasa yang diisyaratkan oleh bayi tersebut pada orang tuanya. Lalu sekitar 6-7 tahun barulah diajarkan mengenal tulisan, huruf atau aksara. Lalu apa itu tulisan? Tulisan terdiri dari rangkaian huruf atau aksara, merupakan simbol bunyi yang diucapkan manusia membentuk rangkaian kata yang bermakna dan berfungsi sebagai alat komunikasi antar manusia. Lebih dari 90% masa yang dilalui oleh umat manusia adalah masa sebelum mengenal tulisan, atau lazim disebut masa prasejarah. Jangkauan masanya meliputi sekitar 2 juta tahun, yaitu masa mulai ditemukan fosil manusia purba pertama. Manusia baru mengenal tulisan sekitar 5.000 tahun yang lalu, yang menandai masa sejarah. Ini menjelaskan bahwa tingkat perkembangan kecerdasan manusia dimulai dari bahasa isyarat, bahasa lisan, kemudian baru bahasa tulisan. Pada dasarnya bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu sudah digunakan pada zaman Kerajaan Sriwijaya untuk berkomunikasi di antar suku. Salah satu contoh dari prasasti yang digunakan pada zaman Sriwijaya adalah prasasti ini. Ini adalah prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di daerah Bangka Barat, Sumatera Selatan. Prasasti ini menceritakan berupa kutukan bagi mereka yang tidak tunduk pada kerajaan Sriwijaya. Ada muka itu. Ya, kami akan menjelaskan tentang aksara dan bahasa yang ada di Indonesia. Yaitu contohnya ada aksara Pallawa, Nagari, dan Tamil. Pertama yaitu aksara dan bahasa Pallawa. Aksara dan bahasa Pallawa itu berasal dari negara India, yaitu dinasti Pallawa. Aksara ini berkembang pada abad ke-5 dan berkembangnya itu ada di daerah Lampung, Batak, dan Bugis. Selanjutnya aksara Nagari. Aksara Nagari ini berkembang pada abad ke-10 sampai abad ke-15 dan aksara ini berkembang di nggak tahu berkembang di mana. Nggak ada soalnya. Selanjutnya itu aksara Nagari. Aksara Nagari ini berkembang pada abad ke-11. Nah, aksara ini sangat jarang katanya, yaitu cuma ada di Sumatera bagian utara. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan aksara selanjutnya. Kemudian berlanjut ke aksara Cina dan Latin. Kehadiran orang Cina sudah ada sejak abad ke-5, namun mulai marak pada abad ke-11. Bahasa Cina rumit dan susah dipelajari. Namun secara umum, inskripsi Cina dapat berupa tanda peringatan bagi seorang yang telah meninggal berupa batu nisan dan papan arwah dan seinwei, mata uang dan sebagai hiasan dekoratif dan ornamental. Berikutnya aksara Latin adalah aksara yang pertama kali diciptakan oleh bangsa Romawi kuno di Semenanjung Italia. Aksara ini digunakan oleh orang Eropa, terutama bangsa Portugis yang datang ke Indonesia pada awal abad ke-16. Mereka menyebarluaskan aksara ini ketika menuliskan perjanjian-perjanjian di atas kertas bentuk tanda peringatan seperti padahal, tanda bangunan, dan nisan. Bahasa dan lingkungan beragam seperti Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, dan lain-lain.